Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsiran amma ba'd. Allahumma nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesempatan pada kebersamaan kita kali ini di acara Kaismaya Kajian Islam Malang Raya. Dan marilah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, nikmat kesehatan, nikmat ilmu, nikmat kesempatan, yang mana kalau kita melihat fenomena sekarang ini atau kenyataan sekarang ini, yang terjadi adalah saudara-saudara kita yang di Kediri, yang di Blitar, yang di seputar Gunung Kelud sedang mengalami musibah yang luar biasa, dan kita doakan semoga mereka tabah, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dari nikmat-nikmat ini juga yang terbesar adalah nikmat iman dan Islam yang semoga hingga saat ini masih bisa kita rasakan di dalam diri kita, dan dengan nikmat-nikmat itu bisa membuat kita lebih dekat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulnya. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala Muhammad wa sallim tasliman katsiran. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini yaitu di episode tanggal 14 Rabiul Tsani 1435 Hijriah atau yang bertepatan dengan 14 Februari 2014, dengan izin Allah kita kembali dipertemukan dalam acara Kaismaya bersama Al-Ustadz Dr. Haji Ahmad Jalaluddin LCMA. Beliau adalah dosen Fakultas Ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Dan tema kita kali ini masih seputar ekonomi syariah. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustaz? Absennya cukup lama sekali ini. Gimana kabarnya sekarang Ustaz? Lebih segar sekarang Ustaz? Alhamdulillah. Iya. Sekarang lebih segar, dan semoga para pemirsa juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan tema kita kali ini masih di ekonomi syariah Ustaz. Tepatnya berinteraksi dengan harta. Kaifa nata'amal ma'al mal. Bagaimana kita berinteraksi dengan harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Semoga bermanfaat. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, nanti di segmen kedua dan ketiga, apabila Anda juga ingin menanyakan permasalahan tentang ekonomi syariah yang seputar yang kita bahas ini, nanti Anda bisa langsung menghubungi SMS di nomor 0856 4647 6466 atau nanti akan ada di running text ya. Bisa juga Anda langsung berinteraksi melalui 400 107. Sekali lagi di 0856 4647 6466 atau di 400 107. Dan sudilah kiranya para pemirsa yang di rumah yang dirahmati Allah, pertanyaan-pertanyaan dikirim adalah pertanyaan yang sesuai dengan tema kita pada sore hari ini, dan jangan menyebut nama, merek atau satu golongan tertentu untuk menjaga keutuhan umat Islam dan untuk menjaga persatuan kita semua. Baik Ustadz, kita bisa mulai monggo Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi nahmaduh wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, turut bangga pada sore hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan harapan Allah menurunkan barokahnya, utamanya barokah fil mal, barokah dalam kepemilikan harta yang ada pada diri kita. Kita akan berbincang tentang tujuan harta yang diberikan oleh Allah itu apa? Apa yang harus kita lakukan dengan harta dan kekayaan kita secara khusus, dan juga sumber daya ekonomi yang ada pada diri kita. Kalau kita bicara sumber daya ekonomi, maka sesungguhnya
ini tidak lepas dari apa saja yang bisa mendatangkan manfaat ekonomi dalam kehidupan kita, yang sebetulnya tidak hanya sebatas harta, tidak hanya sebatas uang, tapi juga ada waktu, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia sendiri, yang itu semua merupakan sumber daya ekonomi. Walaupun di antara ekonom mereka berbeda pendapat, disebut sumber daya ekonomi itu kalau sudah digunakan misalnya, tapi kalau dalam Al-Quran baik sudah digunakan atau punya potensi untuk digunakan, maka sesungguhnya itu masuk kategori sumber daya ekonomi yang memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Masyarul muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sumber daya ekonomi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diciptakan serta dianugerahkan kepada kita itu bukan diciptakan dengan sia-sia, tapi ada maksud, ya. Ada maksud dan ada tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa tujuan yang diinginkan oleh Allah yang kemudian oleh para ulama dirumuskan dalam beberapa istilah. Yang pertama, bahwa harta dan kekayaan yang kita miliki itu harus tadawul. Ya, tadawul itu Ustaz, harta mesti berputar, harta mesti mengalir, tidak boleh mandek, tidak boleh berhenti, dan tidak boleh diam. Makanya kemudian di samping ada kata tadawul, lawan kata dari kata tadawul ini kita jumpai beberapa istilah di dalam Al-Quran, ya, yang kebalikan dari kata tadawul itu misalnya disebutkan dalam surat Al-Humazah, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa addada. Ya, celaka, neraka wail bagi orang-orang yang pengumpat dan pencela, ya, atau kemudian diterjemahkan oleh ayat berikutnya, alladzi jama'a malan wa addada. Orang yang mengumpulkan dan menumpuk harta saja, jadi cari duit kemudian disimpan, dibiarkan, kemudian dihitung-hitung, dibuka buku rekeningnya ini berapa sudah, dihitung-hitung terus, jama'a malan wa addada, tapi tidak dialirkan, ya, tidak dialirkan. Atau juga disebutkan dalam surat At-Takatsur, kebalikan dari tadawul tadi, itu ada istilah At-Takatsur, alhaqumut takatsur, ya, menumpuk-numpuk harta, memperbanyak kekayaan, membiarkannya, ya, hingga menjadikan harta itu melupakan dirinya, lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, misalnya lupa bahwa di balik harta atau di dalam harta itu ada hak orang lain yang mesti ditunaikan, atau lupa bahwa harta ini harus digunakan. Atau juga istilah lain yang menggambarkan kebalikan dari kata-kata tadawul atau berputar tadi itu, kalau disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 34, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wala yunfiqunaha fi sabilillahi fabasyirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun harta dan kekayaannya, emas dan perak, ya, tidak membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala punya azab yang sangat pedih. Jadi harta, kekayaan tidak boleh didiamkan, perlu diberdayakan, perlu dialirkan. Nah, cara mengalirkannya bagaimana? Cara mengalirkannya adalah gunakan harta itu. Walaupun kemudian mungkin ada yang bertanya, apa perbedaan antara timbunan, mendiamkan, membiarkan yang dilarang, yang diancam dengan ancaman yang pedih tadi, dengan tabungan? Saya nabung misalnya, nabung itu kan juga mendiamkan. Ya, nabung itu mendiamkan. Ada satu kategori yang sangat bagus yang yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Beliau untuk memilah apakah ini termasuk timbunan yang dilarang, mendiamkan yang dilarang atau kan tidak, itu dalam ungkapan beliau, bila harta, bila tabungan mencapai nisab, ya, fazukiya, kemudian dikeluarkan zakatnya, falaisa bikanzin, maka tidak termasuk dalam kategori timbunan, ya. Jadi minimal untuk mengalirkan harta yang kita miliki itu bila mencapai nisab itu adalah dengan cara mengeluarkan zakatnya ketika mencapai nisab. Kalau sudah ditabung tapi tidak dikeluarkan, mencapai nisab tapi tidak dikeluarkan zakatnya, maka ini termasuk yang dilarang, masuk kategori timbunan, masuk kategori jama'a malan wa addada.
masuk dalam kategori at-takatsur yang diancam tadi itu. Nah, ma'asyiral muslimin, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak terjebak dengan kriteria menimbun atau membiarkan harta dan kekayaan ini, maka kita mesti mengetahui, harus tahu bahwa harta ini harus kita apakan. Nah, harta ini, ma'asyiral muslimin, di antaranya adalah, tadi sudah saya singgung, yaitu menginfakkan di jalan Allah, tapi selain itu adalah memanfaatkan untuk konsumsi. Memanfaatkan untuk konsumsi, untuk mencukupi kebutuhan diri kita, dan juga kebutuhan rumah tangga kita, dan juga orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Bahkan Allah itu senang. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan bahwa innallaha yuhibbu idza an'ama ala abdihi ni'matan ayyara athara ni'matih. Allah itu sangat senang ya bila memberi nikmat kepada seorang hamba, maka wujud nikmat itu ditunjukkan, wujud nikmat itu ditampilkan ya. Ditampilkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk mencukupi kebutuhannya, kebutuhan rumahnya, kebutuhan rumah tangganya, kebutuhan pakaiannya, yang dia makan dan sebagainya. Jadi masih terkait dengan riwayat hadis ini, dalam riwayat-riwayat yang lain diceritakan ketika ada orang yang penampilannya itu sangat biasa-biasa saja, ditegur oleh sahabat yang lain, kenapa kamu penampilannya seperti itu? Apakah kamu tidak punya harta dan kekayaan? Dia jawab, saya punya banyak, tapi kenapa tidak kamu pakai? Bukankah Rasulullah bersabda, Allah itu senang kalau dia itu kalau Allah memberi pada seorang hamba, maka nikmatnya itu ditunjukkan. Jadi nggak apa-apa kita gunakan untuk bangun rumah. Kelihatan kan? Kelihatan bahwa oh, rumahnya ini dengan rumah seperti ini gajinya segini, gitu ya, gajinya segini. Tapi perlu seimbang. Seimbang dengan apa? Dengan cara infak tadi itu. Kadang kan yang terjadi di tengah masyarakat, bila dilihat rumahnya, terlihat itu bisa dihitung berapa gajinya. Ketika dilihat mobilnya, bisa diketahui, oh cicilannya sekian. Misalnya seperti itu. Tapi kalau dilihat dari zakatnya, kok kayaknya gajinya cuma sekian. Kan persentasenya kan kelihatan ya. Persentasenya kelihatan. Jadi para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alirkan harta dan kekayaan kita, alirkan uang kita itu, dan tidak boleh diam. Bahkan tidak boleh hanya harta itu terkonsentrasi pada kepemilikan satu orang saja. Kalau dalam bahasa surat Al-Hasyr itu, kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Jangan sampai hanya berputar di kalangan orang kaya saja. Makanya dalam Islam itu ada mekanisme transfer kepemilikan, pemindahan kepemilikan. Ada mekanisme pemindahan kepemilikan itu dilakukan dari individu menjadi milik publik, milik masyarakat, yang kita istilahkan dengan akad wakaf itu. Wakaf adalah memindah dari kepemilikan individu kepada kepemilikan publik, dengan masyarakat. Atau juga ada yang diistilahkan dengan iqta. Iqta itu memindah dari kepemilikan publik menjadi kepemilikan individu, seperti yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW ketika ada lahan-lahan yang milik negara, tidak ada yang memiliki, oleh Rasulullah SAW diberikan kepada Bilal. Ya, untuk apa? Untuk dikelola. Nah, ini dari publik kepada individu. Atau ada juga transfer itu dilakukan setelah pemiliknya itu meninggal. Nah, ini dalam mekanisme waris. Nah, tujuannya apa? Tadi bahasanya adalah kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Jangan sampai terkonsentrasi pada orang satu saja yang kaya, tapi kemudian bisa mengalir kepada yang lain. Nah, ini yang diistilahkan dengan tadawul, Ustaz. Ya, sebagai tujuan pertama dalam kepemilikan harta dan kekayaan kita. Iya, Ustaz. Kita akan break dulu sejenak, Ustaz, setelah pesan berikut ini, dan kita sambil menunggu dengan pertanyaan-pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Pemirsa yang dirahmati Allah, jangan kemana-mana, kita akan kembali, dan jangan lupa apabila Anda ingin menanyakan sesuatu tentang kajian yang baru akan kita dengarkan bersama-sama, yaitu di 0856 4647 6466, atau nanti bisa Anda langsung telepon di 400 107. Baik, jangan kemana-mana, tetap di KAIS Maya JTV. Kita akan kembali setelah info setelah ini.
Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dzar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau taman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704 503 1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775 015 1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dzar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowowaru, Malang dengan nomor telepon 554 8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat insya Allah akan menyelenggarakan tablik akbar dan daurah hataman kitab Keindahan Islam dan Sunnah dari kitab Ad-Durrah Al-Mukhtasarah min Mahasinil Islam bersama Syekh Dr. Umar bin Ali As-Sudais dan Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil dari Universitas Al-Qasim, Saudi Arabia. Insya Allah acara ini akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 mulai pukul 8 hingga ba'da asar. Dan beliau juga akan tampil di JTV pada acara Kaismaya pada tanggal 21 Februari 2014 bersama Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMAG. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut hubungi 081-5550-2308. Sekali lagi jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Kami tunggu pendaftaran Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. الكامل حتى يكون عنده فرقان. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Pendidikan Keluarga, Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pustaka Al-Um, Ma'had Tahfidz, Ma'had SMP dan Panti Yatim yang akan segera dibangun. Salurkan saham akhirat Anda. Hubungi kontak person kami Bapak M. Ali Kudori di 08133267553. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Kaismaya JTV Malang bersama Ustadz Ahmad Jalaluddin LC. Beliau
kita akan membahas seputar ekonomi syariah, dan bila Anda ingin menanyakan seputar ekonomi syariah, bisa Anda tanyakan langsung, bisa melalui telepon di 40107, sekali lagi di 40107, atau di nomor SMS center kami, yaitu di 085646476466. Baik Ustaz, kita lanjutkan materi kedua. Ya. Ya, jadi kita telah membahas tentang tadabur. Yang harus produktif itu apa aja, Ustaz? Ya. Di samping harta yang kita miliki itu mengalir, dan bentuk mengalirkannya adalah dengan cara konsumsi atau mewakafkan atau menginfakkan pada orang lain, harta itu diciptakan oleh Allah dan dianugerahkan kepada kita itu untuk kita kembangkan, harus produktif. Sumber daya ekonomi apa saja harus produktif. Dalam Islam, waktu juga harus produktif. Kalau orang lain mengatakan waktu adalah uang, ya, maka sesungguhnya yang dikehendaki oleh Islam, waktu itu tidak hanya menghasilkan uang, tapi menghasilkan di samping uang juga pahala. Samping uang juga pahala. Jadi waktu perlu produktif. Demikian pula dengan tenaga. Fisik kita ini juga harus produktif. Tidak boleh kita hidup tergantung kepada orang lain bila secara fisik kita itu sehat dan kuat. Ya. Nah, Hakim di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dikisahkan, Hakim bin Hizam satu saat datang pada Rasulullah SAW, minta kepada Nabi, oleh Nabi dikasih. Minta yang pertama dikasih oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian minta yang kedua dikasih. Dan kemudian datang yang ketiga, dikasih juga. Setelah dikasih yang ketiga, Nabi mengatakan, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kamu ini memang berhak, ya sudah, itu baik bagimu. Tapi kalau nggak berhak, hati-hati loh ya. Nah, kemudian yang bersangkutan berjanji di hadapan Nabi, ya Rasulullah, pokoknya saya nanti tidak akan minta lagi kepada orang lain selain dirimu saja. Nah, pada masa Umar bin Khattab, masa Abu Bakar, ya, dipanggil untuk dikasih, nggak mau. Pada masa Umar juga begitu juga, dipanggil dikasih juga nggak mau. Ya, jadi ini untuk menunjukkan bahwa tenaga itu harus produktif, tidak tergantung kepada orang lain. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, juga demikian. Ada orang datang, ya, mau minta kepada Nabi, oleh Nabi dikatakan, kamu punya apa di rumah? Saya beberapa perapat rumah tangga, bawa ke sini. Ya, dilelang oleh Nabi, ini untuk modal usaha. Jadi perlu produktif untuk dirinya sendiri. Baik Ustaz, kita terima telepon dulu Ustaz ya. Okay, ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya Bapak, Ibu. Nampaknya putus. Halo? Oh nggih, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dari Bapak di mana Bapak? Saya di Sengkaling. Bapak siapa Pak? Mau tanya tapi di luar tema. Bisa? Apa itu Pak? Oh, Pak, di tempat saya itu ada masjid. Tapi terus terang aja, imamnya itu kalau baca suratan itu kok kayak terus cepat gitu Pak, nggak ada tajwid ya, nggak ada. Itu gimana Pak hukumnya Pak? Oke, gini Pak ya, nanti akan kita tampung pertanyaan ini, akan kita bahas pada saat Ustadz Alvin atau Ustadz Abdullah Saleh Hadrami atau Ustadz Abu Hamzah Agus dan Pak Ustadz Syed Maki. Karena yang kita bicarakan saat ini adalah ekonomi syariah, ya Pak. Okay? Saya mohon maaf, akan kita alihkan pada Ustadz yang lain pada hari yang lain. Oke, berikutnya yang di belakang. Assalamualaikum. Tidak masuk? Ya. Baik Ustadz, kita lanjutkan dari hadis yang tadi Ustadz. Iya. Kalau yang pertama tadi saat sahabat itu minta dikasih, tapi 3 kali baru kemudian diingatkan. Nah, kalau yang kedua ini tidak dikasih, malah oleh Nabi diingatkan, kamu di rumah punya apa? Ya, punya beberapa perapat rumah tangga, bawa ke sini. Oleh Nabi kemudian dilelang di depan para sahabat, siapa yang mau membeli ini? Saya ya Rasulullah, saya siap beli 1 dirham. Man yazid, siapa yang mau nambah? Nah, ini dalilnya lelang ini. Siapa yang mau nambah? Sampai kemudian laku 2 dirham. Oleh Nabi dikatakan, ini uang 2 dirham, 1 dirham belikan makanan,
kemudian kasih ke keluargamu, terus yang 1 dirham ini belikan mata kapak. Setelah itu bawa ke sini. Saran Rasulullah SAW ini dipraktekkan oleh si sahabat ini. Kemudian, bagaimana Zat? Oke ya. Baik. Ya, assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Oke, dari Ibu di mana Ibu? Ibu siapa? Saya dari Ibu Wati Karanglo, Pak. Ige, Ibu Wati Karanglo, silakan ditanyakan apa pertanyaannya Ibu. Mau nanya, Pak. Ini kan katanya waktu Ustadz siapa gitu loh. Lupa ya, itu kalau udah bisa makan sehari itu sama itu genggam dunia, Pak. Lah sedangkan kita kadang untuk nanti aja nggak ada, Pak. Padahal kita seluruh keluarga sholat, Pak. Maksudnya bagaimana Gimana itu pertanyaannya malah Ibu? kita, iya maksudnya ini loh Pak, kita kepingin terhindar dari riba, Pak. Jadi untuk yang dimakan aja kita, ya maaf Pak ya, hutang riba. Iya. Terus Ya bagaimana Ibu? makasih. Ya solusinya Pak, supaya gitu. terhindar dari riba dan bisa maksudnya mencukupi kebutuhan sehari-hari tanpa riba gitu Pak. Iya, iya. Ya, terima kasih Bu, jelas Bu. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Iya, Ustaz. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada ibu dan keluarga dan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan rezeki dan kesejahteraan ekonomi. Ibu, bagaimanapun juga kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bagaimanapun misalnya. Sementara dia tidak sholat kok duitnya banyak ya. Nah, Ibu, sholat itu memang ada hubungannya dengan ekonomi. Tetapi, ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rezeki Allah Subhanahu wa taala itu ada yang diturunkan kepada kita melalui apa? Melalui upaya yang harus kita lakukan, melalui memanfaatkan aset-aset yang kita miliki. Nah, setelah kita memanfaatkan aset-aset yang kita miliki dan juga tenaga kita gunakan untuk bekerja, maka untuk menambah keberkahan hasil dari usaha ini ada sholat, ada doa, ada zakat dan sebagainya. Jadi tidak lompat kemudian berharap saya sholat kok tapi tidak bisa panen ya. Misalnya begitu. Maka pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa panen sementara kita tidak pernah menanam. Ya, jadi kita nanam dulu, baru kemudian sholat, baru kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian nanti hasil panennya bagus, mencapai nisab, dikeluarkan zakatnya. Nah, seperti itu. Nah, langkah bekerja ini penting. Ini juga bagian dari cara Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rezeki kita. Bagian dari tadi sumber daya ekonomi yang kita miliki itu harus produktif ya. Sumber daya yang kita miliki harus produktif. Ibu, misalnya di belakang rumah atau di depan rumah ada lahan. Nah, lahan itu juga harus produktif. Kalau misalnya kesulitan bekerja, kesulitan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga melalui kerja yang ada, boleh jadi Allah Subhanahu wa taala ingin menitipkan rezeki kita itu melalui lahan yang mungkin tidak seberapa di depan rumah kita itu. Yang kalau kita tanami, boleh jadi hasilnya nanti cukup untuk keluarga, sisa diberikan untuk tetangga, ada sisa lagi mungkin bisa dijual sehingga kemudian atau kemudian bisa saja kemudian disewakan. Ingat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berhasil mengusir Yahudi Khaybar, ya, lahan itu kan kemudian milik kaum muslimin. Tetapi orang Yahudi bilang, wahai Muhammad, kami ini ahli di dalam pengelolaan pertanian. Kalian tidak mampu. Serahkan lahan itu kepada kami untuk kita kelola. Nabi setuju. Dengan catatan bagi hasilnya diistilahkan dalam riwayat itu munasofah. Munasofah itu 50-50. Separuh-separuh. Nabi kenapa seperti itu? Karena memang lahan ini harus produktif. Ya. Kalau misalnya kita sudah mencurahkan tenaga, tapi tenaga ini kok hasilnya tidak maksimal, oh boleh jadi lahan ini nanti yang bisa maksimal. Seperti sahabat tadi, boleh jadi dia bekerjanya ini tidak maksimal, tapi setelah oleh Nabi dikatakan, mana asetmu untuk modal? Ternyata
ya, dalam jangka waktu 15 hari yang bersangkutan itu bisa membawa pulang, Ustaz, berapa? 10 dirham. Kapak tadi, Ustaz, ya? Iya, dengan kapak tadi itu mencari kayu, ya, mendapatkan 10 dirham. Nah, jadi ya, perlu melihat sumber daya apa yang ada di sekitar kita, itu kemudian kita manfaatkan sebaik mungkin. Baik, kita terima teleponnya Ya. di belakang. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak mau tanya. Ya Pak, lebih keras lagi Pak suaranya Pak. Tentang ekonomi syariah Pak ya. Oke, ya silakan Pak. Dari mana? Jadi sebenarnya apa sih ya, apa yang kalau kita lihat di masyarakat sekarang ya Pak, apa ada bank-bank syariat yang mikro ya, ekonomi mikro di kampung-kampung bahkan sampai ke desa-desa itu, ternyata mereka membuat label syariat ya Pak. Tetapi sampai saat ini juga belum merasakan masyarakat ekonomi syariat yang seperti apa yang bisa dinikmati oleh masyarakat itu. Karena kalau kita lihat secara prakteknya gitu ya, tetap saja sulit sekali untuk menjadi solusi bagi masyarakat untuk melakukan ekonomi secara syariat yang terbebas dari riba dalam hal ini ya. Baik, jadi yang ditanyakan Bapak adalah syarat-syarat ekonomi syariah Pak ya? Intinya yang bisa kita lakukan gitu. Sehingga masyarakat kecil ini tidak terjerumus dalam ribawi. Ya, jelas Pak. Dari Pak di mana tadi? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Baik Bapak, bahwa lembaga-lembaga keuangan syariah yang ada di masyarakat kita, di level pedesaan, pasar dan lain sebagainya, memang Bapak, mereka itu adalah lembaga bisnis, ya, bukan lembaga sosial. Walaupun sosial itu menjadi bagian atau salah satu tujuan bagi lembaga keuangan syariah, tetapi core-nya, inti dari lembaga keuangan syariah itu adalah mereka berbisnis, sebab yang dikelola itu bukan harta kekayaan mereka sendiri, tetapi harta nasabah yang dititipkan atau diinvestasikan untuk kemudian diputar. Nah, kemudian dalam perputarannya itu disalurkan dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Apakah pembiayaan konsumtif atau pembiayaan produktif? Yang penting itu adalah bahwa akad yang digunakan adalah akad yang sesuai dengan syariah agar terhindar dari riba. Kalau kita misalnya berharap banyak bahwa lembaga keuangan syariah itu bisa memberikan lebih banyak lagi kepada masyarakat dengan harga yang lebih murah, ya, kalau saya punya pikiran begini Pak, kalau misalnya kita mengandalkan dari BMT atau lembaga keuangan syariah, lembaga keuangan mikro dan lain sebagainya, mungkin agak sulit. Barangkali yang bisa digagas itu adalah ini atas prakarsa misalnya masyarakat, tokoh masyarakat dan lain sebagainya. Bagaimana misalnya kalau modal yang dikelola oleh lembaga atau membuat lembaga keuangan syariah, modalnya dari mana? Modalnya adalah dari zakat yang dikumpulkan oleh masyarakat, kemudian disalurkan dalam bentuk apa? Disalurkan dalam bentuk qardul hasan misalnya, yaitu memberikan pinjaman kepada masyarakat, ya. Kalau qardul hasan itu adalah akad utang piutang, mengembalikan sebesar yang dihutang tanpa ada tambahan atas yang dipinjamkan itu. Nah, ini penting ya, memanfaatkan dana-dana sosial dengan pengelolaan model seperti itu. Walaupun nanti mungkin ada pertanyaan, loh, apakah boleh zakat itu diinvestasikan seperti itu? Ya, pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada sebagian masyarakat yang berangkat naik haji itu, Ustaz, dengan menggunakan onta zakat, ya, onta zakat yang dipinjamkan kepada mereka. Artinya onta ini tidak langsung didistribusikan kemudian dimiliki oleh mereka, tetapi dipinjamkan nanti dikembalikan lagi. Nah, ini menjadi salah satu dalil bahwa boleh memutar zakat dalam bentuk meminjamkan kemudian dikembalikan, sehingga nanti manfaatnya bisa dirasakan secara luas oleh masyarakat. Nah, masyarakat pun juga perlu mengimbangi praktek ekonomi syariah ini dengan apa? Dengan kejujuran,
ya, dengan kejujuran dalam aplikasinya. Pernah saya diskusi dengan Elzawa itu lembaga zakat yang dimiliki oleh Win Maulana Malik Ibrahim Malang. Ketika saya sampaikan gagasan bahwa kita perlu mempermudah memberikan modal kepada mereka nanti dikembalikan, ternyata kemudahan ini sudah dipraktekkan, hanya tidak diimbangi oleh para pengguna. Tidak diimbanginya bagaimana? Tidak diimbangi ketika mendapatkan kemudahan fasilitas menggunakan modal tersebut, ternyata ya pekan pertama masih bisa dikontak orangnya, pekan yang kedua sudah nggak diketahui alamatnya bagaimana. Nah, seperti ini perlu kerjasama semua pihak untuk mengembangkan ekonomi syariah ini di tengah-tengah masyarakat. Ini benar-benar berdaya sosial banget. Iya. Jadi itu kalau memang orientasinya adalah untuk sosial. Sementara lembaga keuangan syariah yang ada bukan lembaga sosial, tapi mereka lembaga bisnis. Jadi masih belum syariah. Ini pertanyaan senada dari SMS. Assalamualaikum, apakah bank-bank yang bernama Islami di Indonesia ini sudah terlepas dari riba? Jazakumullah khairan. Ya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dikatakan apakah sudah terlepas dari riba secara keseluruhan, saya kira tidak. Ya, kenapa tidak? Misalnya, saya punya rekening di salah satu perbankan syariah. Kemudian saya punya kartu ATM. Nah, kartu ATM ini kemudian saya bisa ngambil di ATM-nya bank konvensional dan lain sebagainya. Maknanya apa? Maknanya bahwa bank syariah tempat saya menabung ini juga berhubungan dengan lembaga keuangan konvensional yang lain. Misalnya meletakkan tabungannya di situ. Konsekuensi dari meletakkan tabungannya di situ, nanti akan dapat apa bank syariah saya tadi itu? Nah, kalau dapat bunga, ya, dapat bunga. Nah, bunga ini kalau di dalam fatwa MUI kan dikatakan identik dengan riba nasi'ah, ya. Makanya kemudian di dalam perbankan syariah itu ada yang diistilahkan dengan pendapatan non halal. Nah, pendapatan non halal ini tidak dibagi hasilkan karena tidak dianggap sebagai sebuah pendapatan. Nah, begitu. Itu. Kemudian praktek-praktek yang lain bagaimana? Barangkali ada praktek secara akadnya sudah tepat, hanya ketika aplikasi ada keterbatasan-keterbatasan aturan, ada keterbatasan mekanisme, sehingga kemudian memunculkan riba dan sebagainya. Nah, kalau dikatakan 100%, ya tidak bisa dikatakan, atau belum bisa dikatakan 100%. Nunggu penanya ya untuk mendukung secara total ya, sehingga kemudian nanti sama-sama bisa menjadi 100%. Jadi secara bisnisnya mereka hanya menjual produk-produk syariah, tapi yang di dalamnya sendiri belum syariah, Ustaz ya? Belum syariah. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Walaupun begini, yang dimaksud itu adalah mungkin ada penerapan akad yang kurang tepat. Penerapan akad yang kurang tepat ini kemudian memunculkan istilahnya syubhatur riba, identik dengan riba. Nah, seperti itu. Tetapi ini adalah sebuah proses. Kalau kita melihat atau mengkaca pada diri kita saja, misalnya, saya sebagai kepala rumah tangga saya itu 100% otoritas saya. Tapi apakah saya bisa memaksa rumah tangga saya 100% syariah? Ternyata sulit kan? Ternyata sulit. Padahal 100% otoritas di dekat kita. Sementara perbankan syariah itu, ya itu uangnya bukan uang bank saja, uang orang banyak. Nah, begitu ilustrasinya. Kita akan istirahat sejenak, Ustaz, dan kita akan melalui segmen ketika nanti lebih banyak pertanyaan sini. Baik, pemirsa jangan kemana-mana, tetap di KAIS Maya, masih tetap di Ekonomi Syariah. Setelah pesan berikut ini, kita akan kembali lagi di KAIS Maya JTV Malang. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening
775-015-1633 atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A, area Jalan Soekarno-Hatta, Malang, dengan nomor telepon 403-809 atau di nomor 081-333-877-474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowokwaru, Malang, dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Pendidikan Keluarga, Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Pustaka Al-Um, Ma'had Tahfidz, Ma'had SMP dan Panti Yatim yang akan segera dibangun. Salurkan saham akhirat Anda. Hubungi kontak person kami, Bapak M. Ali Kudori di 081-33-26-75-653. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat insya Allah akan menyelenggarakan tablik akbar dan daurah hataman kitab Keindahan Islam dan Sunnah dari kitab Ad-Durrah Al-Mukhtasarah min Mahasinil Islam bersama Syekh Dr. Umar bin Ali As-Sudais dan Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil dari Universitas Al-Qasim, Saudi Arabia. Insya Allah acara ini akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 mulai pukul 8 hingga ba'da asar. Dan beliau juga akan tampil di JTV pada acara Kaismaya pada tanggal 21 Februari 2014 bersama Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMAG. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut hubungi 081-5550-2308. Sekali lagi jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Kami tunggu pendaftaran Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. التام الكامل حتى يكون عنده فرقان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen ketiga acara Kaismaya, masih dengan ekonomi syariah. Barangkali masih ada kesempatan ini untuk yang mau bertanya di 40107 atau di 085646476466. Baik Ustadz, kita sambil menunggu pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari SMS mengenai tadawul tadi Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apabila menabung dengan tujuan untuk berjaga-jaga memenuhi kebutuhan hidup ketika sedang tidak bekerja, karena pekerjaan swasta kadang-kalanya bekerja, kadang-kadang tidak ada, apakah itu termasuk menimbun harta Ustadz? Iya. Ini sebuah menabung nih. Iya.
ini penting untuk dijelaskan agar masyarakat yang punya tabungan tidak galau. Ya, jangan-jangan tabungan saya ini termasuk kategori timbunan yang diancam oleh Allah dengan surat At-Taubah ayat 34 tadi itu. Tadi sudah saya sampaikan pendapat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa belum mengatakan orang itu kalau punya duit dan duitnya mencapai nisab, batas minimal kewajiban membayar zakat, kemudian dikeluarkan zakatnya, maka tidak termasuk dalam kategori timbunan. Tapi bila tidak dikeluarkan zakatnya, maka itu disebut dengan kanzun, disebut dengan timbunan yang diancam dengan azab yang pedih tadi. Jadi bagi penanya dan juga para pemirsa yang lain, coba nanti dilihat di rekeningnya, kalau misalnya jumlahnya itu mencapai paling tidak 45 juta ke atas misalnya, kalau 45 juta ke atas, wah ini sudah mencapai nisab ini. Nah kalau sudah berlaku haul tiap tahun, itu dikeluarkan 2,5%. Nah itu tidak, ya berputar 1 tahun, itu tidak disebut dengan timbunan. Ya, tapi kalau tabungannya baru 20 juta, 30 juta, atau 40 juta, belum mencapai nisab, meskipun belum tidak dikeluarkan zakatnya, tidak termasuk kategori timbunan. Nah, itu. Ya. Ya, baik, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Lebih keras lagi ya Pak, dari Bapak di mana? Di Pak Nurul di Sengkaling. Iya. Moga Pak. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, saya mau tanya, saya ini masih bingung antara bank konvensional sama bank syariah. Kalau bank konvensional jelas di situ ada unsur riba. Nah, yang saya pertanyakan itu kan bank syariah. Kemarin itu saya mau pinjam itu di sana. Ternyata kan di sana juga ada unsur ribanya, ada embel-embelnya gitu Pak. Jadi ada lebihnya, jadi otomatis saya agak takut gitu. Jadi nggak jadi pinjam, sebenarnya pinjam itu sih untuk ya kebutuhan lah gitu. Ya gimana? Begini Bapak, di perbankan syariah itu sebetulnya tidak ada akad pinjam meminjam, ya. Yang ada adalah akad pembiayaan. Nah, akad pembiayaan ini nanti akan ditanya kebutuhan dan keperluannya untuk apa? Keperluannya konsumtif atau keperluannya produktif? Kalau keperluannya itu konsumtif, maka akad yang ditawarkan adalah akad jual beli, bukan akad hutang piutang. Akad jual beli. Nah, jual beli itu secara fikih masuk kategori uqudut tijarah, akad bisnis, boleh dipraktekkan untuk cari untung. Jadi akad jual beli. Nah, jual beli itu kan boleh dapat untung kan? Ya, hanya kemudian dalam praktek memang bank syariah ada keterbatasan. Namanya jual beli kan semestinya bank punya barangnya dulu baru kemudian menjual. Tapi dalam praktek bank mewakilkan kepada kepada nasabah untuk membeli sendiri atas nama bank, baru kemudian setelah terbeli ada akad jual beli antara bank dengan bank syariah tersebut. Ini akad jual beli. Jadi akad jual beli itu boleh untuk mendapatkan keuntungan memang. Atau akad sewa menyewa. Bisa saja bank itu menyewakan asetnya atau membeli sebuah aset kemudian disewakan kepada nasabah. Kalau misalnya keperluan Bapak adalah untuk kegiatan produktif, untuk buka usaha dan lain sebagainya, ya, maka akad yang ditawarkan adalah akad bagi hasil. Dan akad bagi hasil itu boleh jadi semua modelnya itu dari bank, kemudian Bapak sebagai pelaku usaha. Nah, nanti bagi hasil disepakati di situ. Ya, tentunya bank nanti akan mengambil keuntungan dan boleh seperti itu sebab akad mudharabah atau bagi hasil termasuk juga kategori akad bisnis, ya, akad tijarah yang digunakan untuk mencari keuntungan. Nah, sementara kalau akad qard, hutang piutang itu masuk kategori akad tabarruk, akad sosial. Kalau akad sosial itu tidak boleh ambil untung, ya, karena sosial murni, dan itu sangat minim diterapkan di perbankan syariah, diterapkan hanya untuk dana talangan yang sifatnya itu jangka pendek. Ya. Kita terima telepon berikutnya, Ustaz. Ya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Halo. Iya.
Silakan Ibu, dari Ibu di mana? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sudah terdengar Ibu? Iya, ini dari Wardah di Telogowaru. Silakan Ibu. Halo? Iya, silakan Ibu. Oh iya, saya mau menanyakan gini Pak Ustadz. Saya punya kumpulan, bikin kumpulan, maksudnya bikin koperasi kecil-kecilan, tapi yang bebas dari riba. Untuk pinjam-meminjam itu tanpa bunga sama sekali. Iya. Terus untuk biar berkembang kita bikin masalah jual beli barang. Iya. Jual beli barang itu dengan sistem seperti ini. Koperasi kita ambil untung 10% dari harga barang. Itu dipukul rata. Iya. Apa itu boleh pertama. Terus kedua, apa harus diupakan barang langsung, atau misalnya kalau saya butuh barang ini saya beli sendiri nanti tinggal nambah 10%, itu termasuk riba apa enggak gitu. Ya. Sampun Ibu. Sampun Bu. Iya. Ya, terima kasih. Jadi begini Ibu, yang Ibu praktekkan ini sangat dekat dengan syariah. Hanya saja prakteknya seperti ini Ibu. Bila para anggota itu membutuhkan barang, nah berarti kan kebutuhannya sifatnya konsumtif. Akad yang digunakan adalah akad jual beli barang. Ini sudah tepat, ya, jual beli ini. Nah, jual beli yang dipraktekkan itu adalah jual beli murabaha. Jual beli murabaha itu adalah jual beli di mana antara pemilik barang, dalam hal ini koperasi, dengan nasabah sama-sama tahu dan sepakat berapa keuntungan yang diambil. Ya, berapa keuntungan yang diambil itu sama-sama tahu. Apakah yang seperti ini boleh? Boleh. Jual beli itu boleh ambil untung. Apalagi kalau untungnya 10%. Ya, pada riwayat sebelumnya kan ya. Dicicil tapi Ustaz itu. Iya, enggak apa-apa. Ya. Jadi jual beli itu boleh dengan kontan, boleh juga taksid dengan cara mengangsur itu boleh, meskipun harga taksid, harga kredit itu lebih tinggi daripada harga kontan, nggak jadi masalah karena memang ini adalah transaksi real yang beda dengan hutang piutang. Nah, boleh ambil untung. Apalagi kalau keuntungannya hanya 10% ya. Malah pada pertemuan sebelumnya saya sampaikan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika sahabat mengambil untung sampai 100% itu kan didoakan oleh Rasulullah SAW, semoga barokah ya, semoga barokah. Idealnya memang barang tersebut ya dibeli sendiri terlebih dahulu oleh koperasi ya, setelah nasabah tadi itu menyampaikan saya ingin barang seperti ini. Nah, koperasi beli. Setelah terbeli milik koperasi, dilakukan akad. Kami kulaannya sekian. Terus kami ambil keuntungan 10% dari harga kulaan ini. Deal? Deal. Nah, itu namanya murabaha. Tapi yang dinyatakan tadi terus dipinjamin uang gitu Ustaz ya. Terus disuruh beli sendiri nanti gitu. Kalau dalam praktek yang kedua begini, ya ini sebetulnya tidak ideal. Bisa saja koperasi ini statusnya jangan menghutangkan kepada nasabah untuk membeli, tidak. Tapi prakteknya adalah koperasi ini mewakilkan kepada nasabah untuk membeli atas nama koperasi. Nah, setelah barang terbeli, dilakukanlah akad jual beli murabaha tadi. Sudah dekat itu. Nah, seperti itu sudah dekat, Bu. Ya. Baik, Ustaz, kita ke pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Nisab zakat mal 1.025.000. Yang saya tanyakan, saya bertani dengan modal 1 juta, kemudian pada waktu panen mendapatkan untung 1.500.000. Apakah saya harus membayar zakatnya? Nah, perlu saya luruskan, nisab zakat mal itu bukan 1 juta berapa? Iya. Bukan, enggak 1 juta. Iya, Nisab harta zakat mal itu adalah setara dengan 85 gram emas. Ya, setara dengan 85 gram emas. Kalau dikaitkan dengan pendapatan atau penghasilan, itu barangkali per bulan itu pendapatannya ya 5,5 juta atau 6 juta. Kalau pendapatannya per bulan 4 juta masih belum mencapai nisab. Sementara kalau pertanian, nisabnya juga bukan itu. Pertanian itu nisabnya adalah hasil pertaniannya setara dengan
hasil beras sebanyak 654 kilogram. Jadi kalau hasil pertaniannya itu setara dengan 654 kilogram beras, nah itu baru mencapai nisab. Saya kira kalau penghasilannya sampai 1 juta saja itu belum mencapai nisab, ya, belum mencapai nisab dan belum berkewajiban membayar zakat. Tapi bila Bapak bersedekah, nah mudah-mudahan sedekah itu menyuburkan harta. Iya. Baik Ustaz, mungkin di akhir acara ini bisa disimpulkan Ustaz dari apa kajian pada sore ini. Ya. Sebagai kesimpulan pada pertemuan kita pada sore kali ini Ustadz, bahwa harta yang kita miliki itu harus mengalir, ya. Jangan mandek. Ya, air saja kalau mandek bau. Ya bau. Nah, uang itu kalau mandek juga begitu, banyak kutunya nanti. Tapi kalau mengalir itu akan sehat, ya. Akan mengalir, akan sehat. Sehat bagi pribadi yang bersangkutan dan juga sehat bagi masyarakat. Artinya ekonomi itu kemudian bergerak. Kemudian harta dan kekayaan kita mesti produktif, berkembang. Nah, kalau misalnya kita bisa mengembangkan secara pribadi lebih baik. Saya punya modal sekaligus punya skill, kemampuan untuk mengelola bisnis. Kalau misalnya tidak bisa, saya punya duit tapi tidak bisa mengelola, kita cari saudara kita yang bisa mengelola tapi tidak punya duit. Nah, akad bagi hasil. Atau kalau misalnya, sudahlah nggak usah pakai akad bagi hasil, nanti saya rugi. Gini saja, saya pinjamkan, tapi jangan minta imbalan. Ya. Aduh, kasihan kalau saya pinjemi, ya sudah, hibahkan, kasihkan saja. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Jazakumullah wa iyyakum. Pemirsa JTV yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin, telah kita ikuti bersama kajian ekonomi syariah tentang harta yang harus mengalir. Bagaimana kita berinteraksi dengan harta yang sebenarnya, yang syariah dan yang lebih barokah. Alhamdulillah banyak sekali manfaat yang kita dapat. Semoga pemirsa di rumah juga dapat mengambil manfaat apa yang dari beliau sampaikan tadi. Dan kami ucapkan terima kasih atas kebersamaannya, juga untuk para pendukung acara Kaismaya ini. Semoga dari usaha dukungan Anda menjadikan berkah dari usaha dan keluarga Anda. Dan juga ada pengumuman yang ada event, yaitu event-event di JTV Malang ini. Yang pertama adalah tentang lomba cinta Nabiku, lomba yang temakan cinta Nabiku, yaitu pendaftaran lomba cinta Nabiku terakhir pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 pukul 10. Kemudian technical meeting lomba cinta Nabiku pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2014 pukul 10 pagi di Aula ITN Kampus 1 Jalan Bendungan Sigura-gura nomor 2 Malang. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa kita sukseskan acara daurah dan tablik akbar yang ada di Masjid Jami Al-Um, yaitu dengan Syekh Profesor Dr. Umar bin Ali As-Sudais dan juga bersama Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil. Kita sukseskan, dan untuk pendaftarannya yang telah dikatakan di iklan tadi, yaitu di 08155502308. Kami tunggu pendaftaran Anda di Masjid Al-Um dan di Radio Al-Um. Kemudian yang terpenting juga adalah mari kita doakan saudara kita, pejuang kita, yaitu Bapak Ahmadi, Ketua LDBS Al-Ghifari yang saat ini sedang terbaring sakit di rumah sakit. Semoga beliau diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran dan dijadikan musibah ini sebagai ampunan dosa bagi beliau. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Sekali lagi kami mohon maaf dengan kru yang bertugas di JTV Biro Malang. Kami mengucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Wa sallallahu ala Muhammad. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaga Dakwah Pendidikan dan Sosial Abu Dhar Al-Ghifari kini sedang membangun Raudhatul Atfal atau teman kanak-kanak dengan penekanan nilai-nilai Islam. Bagi Anda yang ingin bergabung dalam kebaikan dunia dan akhirat ini, silakan kirim infak dan sedekah terbaik Anda ke Bank Syariah Mandiri dengan nomor rekening 704-503-1734 atas nama Ahmadi, atau di Bank BCA dengan nomor rekening 775-015-1633
atas nama Ahmadi, atau hubungi kantor LDBS Abu Dhar Al-Ghifari di Gria Santa E219A area Jalan Soekarno-Hatta, Malang dengan nomor telepon 403809 atau di nomor 081333877474. Semoga infak terbaik Anda melalui LDBS Al-Ghifari diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan pahalanya. Dari kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Pesantren Gria Tilawah adalah wadah untuk belajar Al-Quran, membina dai perekat umat, pendidikan untuk calon imam dan guru ngaji profesional. Dibuka pendaftaran santri baru dengan syarat laki-laki lulusan SMA atau sederajat bersedia mengikuti program selama 2 tahun. Bagi calon santri yang telah lulus seleksi akan mendapatkan beasiswa penuh selama 2 tahun. Untuk keterangan lebih lanjut hubungi Sekretariat Gria Tilawah, Jalan Bunga Leli, nomor 59, Lowokwaru, Malang dengan nomor telepon 554-8445 atau akses di web kami griatilawah.com. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat menaungi Masjid Jami Al-Um, SD Islam Al-Um, Pesantren Tinggi Al-A'immah, Perpustakaan Al-Ghamidi, Majalah Al-Um, Majalah Pendidikan Keluarga, Radio Al-Um 102,5 FM, Radio Ahlus Sunnah Wal Jamaah, Pustaka Al-Um, Ma'had Tahfidz, Ma'had SMP dan Panti Yatim yang akan segera dibangun. Salurkan saham akhirat Anda. Hubungi kontak person kami Bapak M. Ari Kudori di 081326755653. Kunjungi website kami di www.binamasyarakat.com. Bahwasanya orang ini menjadi ahli surga karena hatinya, amalannya biasa. Mukmin itu kata Nabi adalah orang yang bisa dipercaya menjaga harta orang lain dan juga menjaga jiwa orang lain. Siapa yang bersolawat kepadaku sekali kata Nabi SAW, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Al-Quran itu merupakan obat penyakit jiwanya manusia. Yayasan Binaul Mujtama atau Yayasan Bina Masyarakat insya Allah akan menyelenggarakan tablik akbar dan daurah hataman kitab Keindahan Islam dan Sunnah dari kitab Ad-Durrah Al-Mukhtasarah min Mahasinil Islam bersama Syekh Dr. Umar bin Ali As-Sudais dan Syekh Profesor Dr. Ahmad bin Muhammad Al-Khalil dari Universitas Al-Qasim, Saudi Arabia. Insya Allah acara ini akan diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 mulai pukul 8 hingga ba'da asar. Dan beliau juga akan tampil di JTV pada acara Kaismaya pada tanggal 21 Februari 2014 bersama Ustadz Abu Hamzah Agus Hasan Basri LCMAG. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut hubungi 081-5550-2308. Sekali lagi jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Kami tunggu pendaftaran Anda. Atas perhatiannya kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Ikuti Lomba Maulid Nabi 1435 Hijriah bertema Cinta Nabiku. Rebut hadiah jutaan rupiah. Minggu 16 Februari 2014. Tempat Kampus ITN 1 Malang. Lomba mewarna. Lomba menggambar kaligrafi. Lomba adat. Lomba hafalan surat pendek. Buruan daftar di JTV Malang.